Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bang Raden. Mungkin selanjutnya kita ke menuju ke pemateri kedua, Asvina, Asvina Wati. Ya, semoga suara saya cukup jelas ya. Jelas Kak, jelas. Oke, ya terima kasih tadi ada Mas Raden yang sudah membawa kita sangat detail dan kita semua terbantu, termasuk saya dengan perbandingan itu, dan juga nanti ada Mas Fahmi. Terima kasih teman-teman LKBH MI Ciputat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika mau pembentukan saya ikut hadir gitu, dan senang teman-teman masih terus bergerak sampai tahun 2022 dan seterusnya. Nah, saya akan masuk kepada masalah yang banyak sekali diungkapkan mengenai kolonial. Saya sebetulnya ada perbandingan sedikit pasal, tapi saya tidak bisa tampilkan karena saya belum sempat pindah ke laptop, mohon maaf. Jadi sebenarnya begini, kan salah satu di dalam naskah akademik disebutkan bahwa tujuan pembentukan KUHP baru ini adalah dekolonisasi ya, selain tentu saja mereformasi hukum pidana dan lain-lain. Nah, pertanyaannya apa yang disebut kolonial itu tampaknya menjadi sangat sederhana, yaitu dibuat oleh Belanda semata-mata itu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat kajian-kajian tentang kolonial, maka kolonial bisa dilihat dari segi esensinya, yaitu mereka yang ingin membuat orang tunduk kepada dirinya atau kepada sistem itu. Dan banyak sekali kajian-kajian itu kemudian menunjukkan kolonial itu lebih dari sekedar penjajahan, tapi dia bisa menjadi secara epistemis dia kolonial, gitu ya. Nah, jadi saya ingin membacakan satu pendapat bahwa kolonialisme adalah praktik dominasi yang melibatkan, itu bukan hanya berarti pembalikan sederhana tentang tuan dan budak, misalnya orang yang dulu dijajah sekarang menjajah, bukan itu. Tapi kemudian kita akan melihat bahwa dekolonisasi artinya melakukan penggantian tatanan sosial lama yang menindas dengan sesuatu yang baru. Nah, jika kita melihat pasal-pasal tadi, pertanyaannya juga untuk saya adalah bagaimana politik hukum ini, maka kita harus mau tidak mau harus melihat pasal-pasal yang ada ya. Teman-teman pasti sudah sangat hafal, saya nggak perlu masuk ke detail-detail tentang penghinaan kepada penguasa umum dan lain-lain. Itu menunjukkan kita sebetulnya masih menganut kolonialisasi gitu ya, dari sudut epistemisnya, karena pasal-pasalnya masih ada. Jadi kalau saya cukup hafal dengan argumentasi pemerintah atau pembuat undang-undang dan DPR, kalau kita mengatakan ini kok ada pasal seperti ini, mereka akan mengatakan itu sudah ada di KUHP lama, gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau memang sudah ada di KUHP lama, apa yang baru begitu? Tentunya banyak yang baru, tapi saya selalu mengatakan begini, KUHP ini bukan buah di dalam sebuah keranjang. Kalau buah di dalam satu keranjang, kita bisa memilih mana yang mau kita makan, yang busuk kita buang saja atau tidak kita pilih, tidak kita makan. Tapi KUHP akan berlaku secara keseluruhan, meskipun ada 600 pasal baik, tapi ada 300 pasal tidak baik, 300 pasal itu tetap akan berlaku dan tetap akan menjerat orang, tidak bisa dipilih hanya yang baik-baik saja. Nah, karena itu saya akan melihatnya dari sisi yang kritis tadi soal politik hukum. Sesungguhnya apa yang disebut dekolonisasi itu gagal diterjemahkan atau sengaja digagalkan dengan retorika pembuat undang-undang saat ini, yaitu semata-mata ini KUHP Belanda, KUHP yang bukan Belanda, gitu. Itu yang pertama mau saya katakan. Kemudian pertanyaannya, karena judul kita adalah tentang keluarga juga, dari sisi hukum keluarga, pertanyaannya apa sih hubungannya
pengaturan-pengaturan tadi yang sudah disebutkan banyak oleh narasumber pertama dengan soal demokrasi. Saya mau mengingatkan di Afrika Selatan ketika terjadi apartheid, ada larangan untuk kawin atau melakukan hubungan seksual antara orang yang hitam kulit berwarna dengan kulit putih. Jadi kita mungkin akan dikategorikan kulit berwarna begitu ya, meskipun kita bukan kulit hitam, tapi kita akan dikategorikan kulit berwarna, dan akan ada segregasi di semua bidang, di kereta api, di restoran, tapi juga di kamar tidur. Sehingga kita bisa, dan itu bukan hanya di dalam apartheid saja Afrika Selatan ya. Saya pikir kalau kita mau membicarakan tentang kekuasaan, kita harus mengingat kembali teorinya Foucault tentang biopower gitu ya, bagaimana kekuasaan itu, power itu di-exercise, dilakukan tidak hanya di ruang-ruang publik, yaitu di jalan raya ya, itu pasti itu kan ruang publik, tapi juga di ruang privat, di rumah, lebih khususnya lagi di kamar tidur, di kamar mandi, dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena ya kekuasaan ingin mengkontrol, dan pada akhirnya hasrat mengkontrol ini juga dipakai untuk mengkontrol kelahiran, mengkontrol siapa melakukan hubungan seksual dengan siapa, karena itu akan mempengaruhi siapa yang dilahirkan, dan lain-lain. Dan menarik sekali kalau kita bisa menggunakan teori itu dengan melihat pengaturan KUHP yang baru. Nah, mengenai persoalan tadi yang keluarga, kita sering terkecoh bahwa kalau aturan tentang perzinahan atau hidup bersama artinya persoalan yang mengatur moralitas, dan itu artinya baik. Saya mau mengatakan hati-hati berpikir tentang itu, karena seperti saya katakan tadi, hal pemerintahan yang sangat otoriter itu memiliki hasrat untuk menertibkan orang atau mendisiplinkan orang. Saya pakai lagi istilah Foucault, mendisiplinkan orang, mendisiplinkan tubuh orang, karena dengan begitu dia bisa melakukan kontrol gitu ya untuk berbagai kegunaan. Dan yang paling sederhana sebetulnya kalau mereka bisa mengkontrol kamar tidur, apalagi di demonstrasi. Dan itu kan terjadi di dalam KUHP baru kita, bagaimana demonstrasi kemudian juga diatur dan bisa diancam pidana dengan berbagai unsur-unsurnya. Tiga, sebetulnya tentang keluarga ini, kalau kita mengikuti kajian hukum kritis, maka akan ada pertanyaan, hukum ini menguntungkan siapa? Komunitas-komunitas adat, dan jangan bayangkan adatnya adat Betawi gitu ya, masyarakat adat Betawi, bahkan masyarakat adat Betawi aja di Jakarta sudah terpinggirkan gitu kan, pindah ke Depok, terus kemudian pindah ke Bojong, lama-lama pindah ke Citayam, terus ke Bojong, ke Cilebut, terbuang ya. Apalagi masyarakat adat yang lebih jauh lagi, mereka tidak punya, bahkan untuk melakukan pencatatan perkawinan pun tidak punya akses, dan pada akhirnya mereka tidak dianggap sebagai orang yang sudah kawin. Kalau mereka tidak kawin, artinya mereka hidup bersama, tinggal dalam satu rumah, adalah hidup bersama gitu. Memang kan kemudian ada delik aduan, tapi persoalannya delik aduan hanyalah untuk penghukumannya. Tapi bahwa Indonesia, KUHP Indonesia, politik hukum Indonesia mengatakan bahwa perbuatan seksual konsensual itu bisa dipidana, itu sangat luar biasa menurut saya ya, sangat luar biasa buruk. Dan hal yang lain begini, untuk melihat, saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan detail, tapi teman-teman bisa membaca debat antara Devlin. Jadi pada tahun, saya lupa ya, 20-an atau 40-an, saya lupa, itu ada debat yang sangat klasik, akhirnya disebut debat klasik antara Devlin dengan Hart. Teman-teman pasti tahu ya, Hart yang mempelajari tentang filsafat hukum. Intinya Devlin waktu itu ingin mempidanakan LGBT, nah di Amerika ya. Kemudian Hart menolaknya dengan alasan kamu nggak bisa mengatur moralitas.
Kemudian Dworkin masuk nih tiba-tiba di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, saya setuju dengan Devlin bahwa hukum harus memiliki moralitas, tapi saya tidak setuju dengan posisi dia untuk menghukum LGBT, dan meskipun saya tidak setuju dengan bahwa hukum harus bebas dari moralitas, saya menyetujui posisinya untuk tidak mempidana LGBT. Kira-kira sederhananya debatnya, kalau saya sederhanakan begitu. Tapi tentu saja lebih baik teman-teman membaca sendiri, atau teman-teman yang sudah baca nanti bisa ikut sharing juga. Intinya soal moralitas individual itu tidak bisa diakomodir negara. Karena begini misalnya ya, saya mau minta maaf ini, semoga nggak ada yang tersinggung karena ini kajian ya, dan teman-teman UIN Ciputat biasanya sangat terbuka dengan kajian-kajian. Jadi kalau misalnya ada orang menganggap dirinya bermoral karena dia menikah, meskipun dia memiliki istri lebih dari satu, tapi itu pernikahan yang resmi, maka ada juga keyakinan di Indonesia menganut monogami tertutup dan mengatakan itu buat agama keyakinan saya tidak bermoral. Apakah kita mau menggunakan hukum dari masyarakat komunitas yang monogami tertutup dan kemudian orang yang melakukan poligami meskipun bersyarat dipidana? Kan jangan dong, gitu ya. Atau yang lebih rumit lagi sebetulnya, bagaimana dengan menikah siri? Kalau di dalam Undang-Undang 174 dan ada orang yang mencoba menjudicial review ini tapi ditolak, poligami itu, kawin lagi itu harus ada syaratnya definitif. Misalnya meskipun syaratnya diskriminatif kepada perempuan, tapi kita ambillah yang positif aja, hukum positif. Dia harus sakit permanen, cacat, tidak bisa menerima keturunan dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, dia harus minta izin ke pengadilan, harus diizinkan istri, dan harus minta izin ke pengadilan. Karena itu kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia berarti tidak sah poligaminya. Kalau dia syaratnya terpenuhi, diizinkan istri, tidak izin ke pengadilan, itu juga tidak sah. Apakah orang-orang seperti ini mau kita hukum karena berzina? Karena menurut agama itu bukan perkawinan yang sah. Kan jangan dong. Bagaimanapun saya tidak setuju dengan poligami, tapi itu keyakinan. Jadi yang mau saya katakan, akhirnya kembali lagi kepada yang pertama tentang politik hukum. Jika kita melihat secara sosiologis, maka kita akan menyadari tentang hubungan relasi di dalam ruang privat ini, kita akan menyadari ketika negara intervensi ke dalamnya, sebetulnya dia sedang meninggikan kekuasaannya dan menjadi kata pemutus untuk moralitas atau tradisi yang berbeda, dan akhirnya dia mengatur sampai ke relung-relung privat. Dan kekuasaan yang mengatur relung privat pasti sangat berhasrat untuk mengatur juga di ruang publik. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya dari persoalan keluarga ini kita bisa mengenali politik hukumnya seperti apa tanpa kita perlu melihat hal-hal yang lain. Nah, sebagai penutup, karena pasti akan ada banyak juga teman-teman yang memiliki pandangan terhadap KUHP baru ini, saya mau memberikan beberapa contoh pasal. Sebentar, saya buka dulu. Yang pertama adalah tentang pengibaran bendera yang sebetulnya sudah ada di Undang-Undang tahun 2009, tapi untuk apa itu diatur di KUHP menurut saya, bahwa kalau teman-teman mau mengibarkan bendera, jangan lupa disetrika, karena kalau kusut bisa kena denda maksimal 10 juta. Jangan dicuci di laundry, karena laundry ada yang luntur, kalau luntur juga akan kena denda maksimal 10 juta, dan jadi kusut, kusam, luntur. Jadi menurut saya ini aneh sekali ya. Bayangkan ada orang yang saking miskin ya, dia akhirnya mengibarkan bendera yang kusam, dan itu mungkin ini omongan saya akan dianggap mengada-ngada ya. Tapi kalau teman-teman sudah pernah melihat kemiskinan yang sesungguhnya, teman-teman tidak akan berani lagi mengatakan perkataan saya ini mengada-ngada, bahwa ada orang yang tidak bisa beli bendera itu mengada-ngada. Karena ada orang yang nggak bisa beli makan. Jadi ketika dia nggak bisa beli makan, untuk apa saya beli bendera yang baru? Dan dia mengibarkan bendera kusam, akhirnya dia terancam pidana denda maksimal 10 juta. Kan kemudian pertanyaannya, kalau ada yang kusut, ada yang kusam, siapa yang akan memilih orang ini disidik dan orang itu tidak disidik? Dibawa oleh penyidik gitu ya. Tentu saja akhirnya aparat kepolisian.
Dan kasus-kasus tahun 2019 sampai 2022, terakhir Kanjuruhan dan lain-lain, itu menunjukkan polisi Indonesia itu nggak bisa dipercaya gitu. Tentu saja tidak semua, karena saya kenal banyak anggota kepolisian yang luar biasa, mereka dibuang ke daerah-daerah yang jauh, dinyatakan tidak lulus TWK setelah pindah ke KPK misalnya, dan lain-lainnya. Itu. Nah, satu pasal lagi yang terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah terkait dengan menyiarkan berita. Ini seolah-olah untuk jurnalis gitu ya. Jadi pemerintah akan mengatakan, saya udah hafal juga, mereka akan bilang jangan khawatir, jurnalis akan bla 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 gitu ya. Tapi memang zaman sekarang yang menyiarkan cuma media. Bukankah orang biasa seperti kita ini juga menyiarkan banyak berita karena media sosial, begitu kan? Jadi kalau teman-teman menyiarkan berita yang patut diduga tidak pasti, tidak lengkap, atau berlebih-lebihan, maka teman-teman bisa terancam pidana. Saya tanya kepada teman-teman media, tidak lengkap itu gimana ya? Bukankah kalau bukankah ada yang namanya angle, bukankah ada yang namanya angle, jadi orang bisa memilih untuk mengambil angle tertentu, keda jurnalistik, tapi itu akan dianggap tidak lengkap. Ada berlebih-lebihan. Saya tanya teman-teman media, kebetulan mereka sedang berkumpul gitu dan untuk mendiskusikan RKUHP waktu itu, dan itu terjadi pada hari disahkannya, sangat dramatis. Saya tanya, tidak lengkap, apa berlebih-lebihan itu seperti apa sih? Mereka bilang dramatis ya. Dan kita tahu bahwa kerja jurnalistik juga ada versi artnya, sisi artnya, dan mungkin itu dramatis akan dianggap berlebihan. Kan ada jurnalisme yang mendapuk dirinya, kami jurnalisme yang seni gitu ya. Ini saya baca ini, setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Jadi berita itu nggak mengakibatkan kerusuhan, dia baru patut diduga bahwa dapat. Jadi bisa bayangin nggak teman-teman, mengakibatkan kerusuhan, oke. Bahwa dia dapat mengakibatkan kerusuhan, oke, ini patut diduga. Jadi ini 3 layer di belakang. Dan selain itu, sebetulnya bahasa yang pasti itu bukan, menurut saya bukan mengakibatkan kerusuhan kalau melihat dari politik menegakkan hukum di Indonesia. Kita ingat ada namanya Veronica Koman, yang kemudian tiba-tiba menjadi tersangka, jadi DPO, dikejar-kejar, karena dia membuat cuitan tentang rasisme, dan kemudian orang-orang marah dengan itu, meskipun bukan hanya karena dia, dan kemudian ada aksi-aksi yang chaos, dan akhirnya Veronica dijadikan tersangka. Kan itu kan jauh dari sebab akibat. Harusnya kalau dia menyiarkan berita untuk mengakibatkan kerusuhan, meskipun dia tidak terjadi, menurut saya itu masih masuk akal. Dia memang meniatkan untuk mengakibatkan. Kalau ini patut diduga bahwa berita tersebut dapat. Jadi ini sudah 3 layer ketidakpastian yang harus kemudian kita berdebat dengan penegak hukum, dengan penuntut umum tentang hal-hal yang tidak pasti. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman semua untuk awal diskusi kita. Terima kasih sudah mengajak saya untuk berdiskusi malam ini.